Recording in progress. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 042-5 Romawi-KIP-PSI-2024 antara pemohon Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia terhadap termohon Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada hari ini Selasa 25 Februari 2025. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Selamat pagi. Dari pihak termohon tidak ada yang baru ya? Yang sama ya? Baik. Majelis sampaikan bahwa hari ini persidangan termasuk pada pemeriksaan ahli, di mana ahli ada dua, yang satu dihadirkan oleh pihak pemohon dan satunya dihadirkan oleh pihak termohon. Kami akan memulai terlebih dahulu dari ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon, pihak pemohon, saya ulang, pihak pemohon. Ini melalui online ya, karena beliau ada di Semarang. Ya, sedang ada di Semarang. Baik, saya sapa dulu Ibu Dr. Susilorini MD, MSI Med, SPPA. Selamat pagi Ibu. Suara saya terdengar dengan jelas Ibu? Selamat pagi, Majelis Hakim dan para hadirin. Ya. Dengan jelas. Ya, Ibu bisa menunjukkan identitasnya, Ibu, KTP-nya mungkin ditunjukkan ke layar. Kelihatan ya? Kelihatan tidak? Naik sedikit. Ya. Sebentar. Halo Ibu, ya, naik sedikit KTP-nya. Oke. Sudah? Oke, baik, terima kasih. Baik Ibu, sebelum diambil sumpahnya, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit terkait keahlian Ibu berkaitan dengan sengketa informasi yang sedang disengketakan pada pagi hari ini. Silakan. Terima kasih. Nama saya Dr. Susilorini SPPA. Bidang keahlian saya adalah spesialis patologi anatomi dan saya mendapatkan gelar doktor saya dalam bidang ilmu kedokteran dengan konsentrasi imunologi mukosa. Saya juga melakukan riset terhadap beberapa ajaran-ajaran Islam dan berkaitan dengan imunitas. Saat ini Ibu bekerja di mana? Saya bekerja di Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Agung dan juga di rumah sakit, salah satunya di RSUD Dr. Suwondo Kendal, kemudian di Rumah Sakit Sultan Agung dan juga di laboratorium swasta. Baik, Ibu berkenan diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya? Ya. Ya, baik. Pak Dita? Ibu Susilorini bisa mendengar suara saya? Bisa. Tolong diikuti ya. Ya.
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya keahlian saya dengan sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada Ibu terlebih dahulu, nanti akan dilanjutkan oleh majelis. Setelah itu para pihak akan bertanya kepada Ibu. Ibu paham tidak mengenai informasi yang dimohonkan oleh pemohon kepada Kementerian Kesehatan dalam hal ini sebagai termohon? Ya, saya paham. Informasi yang dimaksudkan adalah informasi tentang data kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, hubungan Ibu dengan pemohon apa, Bu? Saya berteman, tapi saya tidak begitu mengenal karena saya hanya berkomunikasi ketika saya diminta sebagai saksi ahli. Ya, dengan termohon ada yang dikenali barangkali ini termohonnya ada 3 dari Kementerian Kesehatan? Tidak ada. Tidak ada. Dengan majelis ada keterkaitan atau ada kenal hubungan saudara, keluarga atau pernah kenal? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Baik. Sudah menerima salinan Ibu ya. Jadi sudah tahu terkait apa yang disengketakan pada hari ini ya Bu ya. 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 Bisa Ibu jelaskan dari sudut pandang Ibu sebagai ahli terkait informasi yang dimohonkan ini, sejauh mana informasi itu bisa disampaikan kepada publik? Ya, dalam bidang riset kita sangat membutuhkan data, semua data yang berkaitan dengan riwayat pasien, ya, meliputi anamnesa, penyakit sekarang, kemudian riwayat penyakit dahulu, dan juga kronologi terutama dan hasil-hasil pemeriksaannya. Apalagi bila itu dilakukan otopsi, kami membutuhkan informasi tentang histopatologi dari pemeriksaan histopatologi dari korban dari TB itu. Ya, Ibu, ini kan yang dinyatakan oleh pihak termohon sebagai informasi yang dikecualikan adalah salinan semua kontrak dan dokumen pengadaan ya terkait vaksin COVID-19 maupun vaksin polio ya. Nah, dari sudut pandang Ibu sebagai ahli, sejauh mana informasi terkait dokumen-dokumen itu memuat informasi yang dikecualikan? Izin Kita masuk ke yang ini ya. izin majelis ahli ini dihadirkan untuk sengketa Yang 042. yang 42 bukan untuk kontrak karena bukan data ahli hukum. ikutan pasca imunisasi ya, Betul, IP ya. betul. Oke. Iya. Sebentar, sebelum saya ke ahli, kemarin dari pihak termohon pada saat pemeriksaan setempat mengatakan bahwa semua peraturan, keputusan, surat edaran sudah diberikan kepada pihak pemohon ya? Iya, betul. Sudah diterima? Iya, ya. Sudah puas dengan hasil yang diberikan? Iya. Itu cukup jelas. Berarti yang belum yang nomor 1 ya, seluruh data kejadian ikutan pasca imunisasi atau across event following ini ya, yang belum ya, untuk semua vaksin. Dari sisi peraturan dan surat edaran semua yang terlibat itu sudah diberikan, tapi datanya itu yang dikecualikan. Ya, berarti yang nomor 2 sudah puas, sudah diterima. Nomor 2 ini kan semua peraturan, keputusan, surat edaran, petunjuk kepada tenaga dan fasilitas kesehatan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penanganan KIPI. Betul. Nah, sudah puas. Sudah puas. Berarti kita masuk ke poin 1-nya saja. Betul. Terkait data kejadian ya. Betul. Nah,
ahli, ini kan yang diminta adalah seluruh data kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Nah, sejauh mana informasi yang dimohonkan oleh pemohon ini kan pasti ada memuat informasi yang dikecualikan juga, informasi pribadi ya. Nah, sejauh mana kemudian informasi itu dapat, menurut dari ahli itu dapat disampaikan secara luas nih kepada masyarakat Indonesia, bukan hanya kepada pemohon barangkali? Ya, jadi data itu sebaiknya dibuat semacam laporan kasus, ya, karena dengan laporan kasus itu data itu akan dilakukan analisa, ya, dilakukan analisa oleh ahli yang seharusnya independen, ya, tidak ada konflik of interest, di mana case report ini bisa dilakukan analisa kembali. Jadi kita bisa membuat case series, selalu dengan adanya case report dan case series ini kita bisa menginvestigasi lebih lanjut bagaimana mekanisme terjadinya, kemudian bagaimana kita melakukan perencanaan terhadap pencegahan dan penanganan supaya tidak terjadi. Sebenarnya kan kalau ada kasus nih, misalnya ada kasus pasca imunisasi kemudian meninggal gitu ya, itu kan sebenarnya di media juga disampaikan ya dengan tidak menyebutkan identitas korban gitu ya, atau identitas anak, misalnya anak yang diimunisasi. Nah, menurut ahli sendiri ya, ini kan bagian dari edukasi juga kepada masyarakat ya. Nah, sejauh mana ketika orang disuntikan vaksin, kemudian masyarakat atau pasien yang disuntikan itu boleh tahu kandungan dari vaksin yang disuntikan ke tubuhnya? Masyarakat berhak tahu karena termasuk di dalam insert package dalam vaksin itu sendiri, dalam bungkus vaksin ya, itu sebenarnya sudah ada informasi tentang kandungannya secara lengkap ya, dan juga efek reaction yang efek samping yang mungkin terjadi. Nah, seharusnya ketika kita memberikan obat atau apapun, bukan hanya obat ya, vaksin lalu suplemen, kan masyarakat berhak tahu itu semuanya, dan sejauh mana efek samping itu bisa terjadi juga harus disampaikan. Selama ini efek samping yang terjadi itu hanya disampaikan yang ringan-ringan saja. Kemudian jangka waktu untuk observasinya juga hanya terbatas, ya, kurang dari 6 bulan. Padahal diperlukan yang namanya post marketing surveillance untuk vaksin sendiri. Kalau kita kembali ke pedoman imunisasi yang sebelum revisi yang terakhir ya, post marketing surveillance ini sangat dibutuhkan untuk monitoring kipi dan juga untuk mencegah terjadinya kipi yang berat yang mungkin terjadi dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan bahkan sampai dengan 20 tahun. Kemudian post marketing surveillance itu bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari kipi, akan tetapi juga untuk inovasi vaksin yang lebih aman, karena data ini diperlukan untuk membuat vaksin-vaksin baru dengan paradigma baru, karena semua arah dari inovasi di dunia kesehatan sekarang ini berupa personal. Dalam dunia vaksin, ya, kita harus mengakui bahwa setiap manusia itu punya variasi, baik di tingkat genetik maupun mikrobiom, dan itu akan mempengaruhi reaksinya terhadap vaksin. Nah, beberapa publikasi juga menyebutkan pentingnya pelaporan ini dan pemberitahuan kepada masyarakat juga agar itu mencegah penolakan masyarakat terhadap program vaksinasi. Ya, karena vaksinasi itu memang penting, akan tetapi tentunya dengan vaksin yang aman, karena vaksin itu seharusnya mencegah penyakit dan zero efek samping. Menurut ahli sejauh ini sudah disampaikan nggak kepada hak-hak dari penerima vaksin terhadap informasi yang lengkap atau jelas mengenai vaksin yang akan disuntikan kepada mungkin keluarganya, anaknya, atau saudaranya?
Dari beberapa persidangan sebelumnya, saya mendapatkan fakta bahwa ternyata para korban ini tidak mendapatkan haknya dan tidak diakui bahkan sebagai salah satu efek samping vaksin. Padahal sudah punya literatur ya. Kalau kita buka di PubMed, kemudian di website dari indeks jurnal itu kita bisa menjumpai banyak itu, bukan hanya laporan kasus, tapi sudah menjadi systematic review dan meta analisis yang evidence base-nya itu di level yang tertinggi. Artinya seharusnya dengan seperti ini kita harus memberikan fakta yang transparan dan jujur kepada masyarakat supaya publik itu kembali percaya. Karena kalau kita terlalu menutup-nutupi atau tidak membuka kasus ini, justru publik itu tidak akan percaya lagi, padahal vaksinasi itu diperlukan, gitu ya. Walaupun tentunya vaksinologi ini juga kita harus mengupdate menjadi vaksinologi yang terkini ya, memandang bahwa manusia itu bukan hanya sebagai tubuh yang steril ya, tapi juga mengandung komunitas dan ekosistem dari bakteri dan virus. Nah, sepengetahuan ahli, pernah atau ada tidak disampaikan kepada publik nih, misalnya jumlah, kan harusnya dilakukan analisa ya, jumlah vaksin yang disuntikan kepada sekian banyak orang, kemudian ada kasus atau tidak terjadi, misalnya dari 1.000 orang itu ada terjadi kasus berapa banyak, dan kemudian itu dianalisa, itu dilakukan atau tidak ya? Dilakukan dan diumumkan, disampaikan. Iya, bila saya melihat berita-berita dalam media massa yang saya baca di media sosial tentunya ya, bukan koran gitu ya, atau karena saya nggak punya televisi, saya nggak mengikuti, yang saya baca itu berita-berita itu pada akhirnya hanya menyampaikan bahwa itu tidak berhubungan dengan vaksin. Jadi dalam perjalanan ketika saya mendampingi banyak korban vaksin, walaupun sudah diotopsi pun, ya hasilnya yang keluar selalu tidak ada hubungan. Ya padahal kalau kita buka literatur di jurnal, itu banyak yang menyatakan berhubungan, akan tetapi jarang. Nah, apakah jarang dan zero ini benar-benar jarang apabila sekarang data itu tertutup hanya oleh para ahli tertentu yang tidak bukan dipercaya dan mempunyai konflik interest ya, karena mereka menduduki posisi-posisi penting dan ternyata mereka berbisnis di dalam rantai penjualan dari vaksin itu sendiri. Nah, maka dibutuhkan ahli yang independen yang bisa mengakses semua data itu sehingga kita bisa menganalisa secara saintifik bagaimana kejadian itu dan bagaimana patomekanisme kalau dalam bahasa ilmu kedokteran, sehingga kita bisa melakukan upaya pencegahan dan penanganan dan mendidik masyarakat tentang tanda-tanda dari TB itu, karena sebagian besar itu bisa dicegah dan tidak akan menimbulkan kematian bila penanganannya benar. Terutama pada kasus vaksin COVID ini adalah immune activated thrombocytopenia. Bila seorang dokter tidak menganalisa ini, rata-rata akan dilaporkan sebagai demam berdarah fluid. Padahal itu sangat berbeda dan penanganannya sangat berbeda. Baik, akibatnya akan sangat fatal. Ya. ahli, saya ingin tahu nih terkait data kejadian ikutan pasca imunisasi nih ya. Kan yang dimohonkan oleh pemohon kan tidak by name, tidak lengkap namanya. Nah, sejauh mana suatu kasus yang disampaikan, misalnya disampaikan kepada publik atau kepada pemohon, ya, ada kasus misalnya, kita tahu lah di masyarakat juga banyak informasinya, atau di media juga banyak, setelah imunisasi mungkin kemudian lumpuh, atau setelah imunisasi meninggal, atau setelah imunisasi kemudian ada kejadian-kejadian. Nah, sejauh mana kemudian ketika data itu disampaikan dengan tidak menyebutkan nama, ya, atau dengan tidak menyebutkan tempat, kemudian itu bisa mengungkapkan identitas dari pasien tersebut.
dalam bentuk data kasar yang Ya, misalnya di suatu tempat dia setelah disuntik imunisasi tidak menyebutkan namanya, tapi setelah imunisasi kemudian pasien yang bersangkutan meninggal dunia dan sebagainya. Tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan tempatnya secara spesifik. Nah, sejauh mana kemudian publik bisa menggambarkan, oh orang ini nih ternyata yang meninggal pasien A, pasien B, pasien C gitu. Ini kan banyak pertanyaan gitu. Apakah kemudian dengan tanpa menyebutkan nama, dengan tanpa menyebutkan alamat tinggalnya secara spesifik, atau dengan tidak menyebutkan rumah sakitnya secara spesifik, bisa menunjukkan identitas dari pasien yang bersangkutan? Mungkin tidak. Kalau dilaporkan dalam bentuk laporan kasus tidak mungkin, karena laporan kasus itu detail dari kronologinya detail, tapi dalam laporan kasus salah satu etiknya dalam penulisannya adalah tidak boleh menyebutkan nama dan alamat. Jadi menurut ahli, kalau data itu disampaikan kepada publik sebenarnya aman-aman saja? Aman-aman saja. Dan ya sayangnya masyarakat kita itu kan terjadi ya sebetulnya ya. Nah, yang viral itu rata-rata yang memviralkan masyarakat, ya. Dan itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ya. Hanya saja sebagai ahli harusnya kita membuktikan bahwa kita itu kalau tidak punya konflik of interest, kita itu membela rakyat dengan cara salah satunya adalah setiap kasus kita laporkan, kita investigasi dan kita mendidik masyarakat untuk mencegah itu. Baik, terakhir dari saya, bagaimana ahli meninjau terkait kasus sengketa informasi ini, dan kemudian mungkin sekali lagi saya menanyakan kembali sejauh mana menurut pandangan dari ahli bahwa data kejadian ikutan pasca imunisasi ini seharusnya dibuka kepada publik. Ya, jadi setiap kasus tadi harus dilaporkan dalam bentuk case report, melibatkan bukan hanya dokter yang bersangkutan ya, tapi juga ahli-ahli multidisipliner. Kalau saya melihat fakta dari persidangan kemarin, korban pasien COVID yang mengalami, menurut saya itu stroke ya, di sana ada beberapa investigasi yang kurang lengkap, di mana otopsi tidak melibatkan dokter patologi anatomi. Nah, seharusnya pun keluarga pasien itu berhak menerima informasi lengkap dan berhak mengajukan bahkan kenapa kok tidak dilakukan ini dan itu, berhak mendapatkan kesempatan untuk second opinion ya kepada ahli yang lain yang mereka lebih independen misalnya. Setiap investigasi kasus harus melibatkan ahli yang independen. Baik, terima kasih ahli. Saya persilakan majelis, ada yang ingin tanya? Dari majelis sendiri? Ya. Terima kasih Ketua. Saudara ahli, saya apresiasi begitu banyak penelitian yang sudah dilakukan, bahkan kelasnya juga internasional. Apakah pernah melakukan penelitian dari hasil data semacam KIPI, kesetaraan KIPI ini, entah itu di Indonesia atau di luar? Penelitian itu bisa dengan tujuan kata. Nah, ini saya tanya ulang. Ya, tapi saya ulangi ya, ahli. Apakah pernah melakukan penelitian dari hasil kesetaraan semacam data KIPI ini? Semacam KIPI itu mungkin dalam bentuk yang berbeda, tetapi ada informasi yang bisa diperoleh semacam dari hasil report KIPI ini. Satu, kedua, menurut ahli, standar apa
yang bisa ditampilkan dari hasil KIPI yang bisa dipastikan bahwa informasi ini tidak bisa mengarah kepada namanya atau kepada orang yang terkait meskipun sudah ditutupi. Standar seperti apa yang memastikan menurut ahli kalau seperti ini dipastikan tidak akan ada yang tahu siapa yang namanya, siapa di mana. Nah, mungkin ahli bisa memberikan referensi sehingga kalaupun nanti diberikan itu kita bisa memastikan pengawalan namanya, pengawalan identitasnya, pengawalan alamatnya. Seperti apa? Jadi 2 aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi saya melakukan penelitian tentang korban KIPI sejak tahun 2012 ya, mungkin begitu ya. Karena dengan tujuan untuk memberikan pendampingan pada korban. Dan setelah itu saya juga berbicara di forum internasional dalam kongres dan juga forum-forum internasional yang berkaitan dengan organisasi, karena saya juga ketua organisasi di tingkat dunia ya. Ali, saya fokusnya bukan yang dilakukan tetapi pointernya, hasil penelitian dari data KIPI. Jadi bukan eventnya, bukan, tapi esensinya itu. Iya, benar, saya melakukan. Tapi kita menyamakan persepsi kita bahwa melakukan penelitian tidak harus selalu mempublikasikannya dalam bentuk jurnal ilmiah. Ya, publikasi dari hasil penelitian kita itu bisa berupa opini kita, ya, kemudian bisa berupa diseminasi kepada forum-forum kongres seperti itu dan tidak selalu masuk ke dalam itu. Ya, nah. Beberapa hasil penelitian saya tentang korban KIPI dan terutama COVID itu menunjukkan bahwa sebetulnya seperti pasien COVID misalnya, atas efek yang dikatakan mahal itu adalah berdasarkan pengamatan yang tidak cukup waktunya sehingga dikatakan berdasarkan siang. Padahal kalau kita evaluasi lagi mungkin 20 tahun lagi mungkin jadi berat ya, seperti miokarditis. Miokarditis itu melalui mekanisme hipersensitivitas. Bila kita memberikan penanganan yang tepat, memberikan misalnya metode vertikal atau imunomodulator, tidak akan sampai terjadi sudden death. Ya, kalau masalah dididik bagaimana menangani itu, tidak ada korban miokarditis ya. Demikian juga dengan ITP. Kalau ITP itu kita tangani benar, tidak akan sampai korban. Ya, kalau kita tahu itu mekanisme adalah karena hipersensitivitas, ya, kita tahu obatnya apa, hipersensitivitas imunomodulator, supresan, begitu kan? Tapi kalau kita salah mendiagnosis itu seperti demam berdarah misalnya, obatnya akan salah, akhirnya fatal, ya kan? Dan jadi penelitian ini harus dilakukan supaya kita bisa mencegah, ya, mencegah korban itu menjadi korban yang meninggal dan korban mendapatkan haknya, karena setiap korban itu harus mendapatkan kompensasi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya berkaitan dengan apa tadi, mohon maaf. Pertanyaan kedua, tadi kan sudah disampaikan. Kira-kira standar seperti apa yang bisa digunakan hasil KIPI yang memastikan nih bahwa siapapun membacanya tidak akan tahu siapa orangnya, di mana orang ini. Karena kalau misalnya meskipun ditutup namanya, meskipun lokasinya ditutup, tetapi dengan historical informasi yang mungkin tidak tertuang di situ tetapi terdengar orang yang membacanya, bisa oh ini sebetulnya si X. Nah, menurut ahli seperti apa standar atau apakah pernah
mengetahui standar yang pas untuk memberikan hasil KIPI, tetapi dipastikan dari KIPI itu meskipun ditutup nama dan alamat, dipastikan tidak akan ada yang tahu historical informasinya. Ya, jadi standar penulisan dan penelitian ya ilmiah di dunia kedokteran itu sudah sangat menjaga informasi dari subjek penelitian. Dan case report itu di dalam dunia kedokteran itu adalah sesuatu yang rutin di rumah sakit misalnya. Kalau ada kematian itu pasti dilaporkan, ada laporan kematian. Nah, standarnya yaitu, jadi laporan kematian bahkan laporan autopsi itu tidak memuat secara detail ya, mohon maaf, laporan autopsi detail. Laporan kasus itu tidak memuat secara detail dari nama ya, akan tapi di situ tetap ada ya, yang namanya lokasi itu tetap ada, walaupun di situ mungkin kita menyebut rumah sakit tidak menyebutkan rumah sakit. Baik, ahli, kita stop dulu. Kita stop dulu karena kita akan jam 10 mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, nanti kita lanjutkan habis ini ya. Kita menunggu nanti pas lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu yang beserta hadirin yang ada di ruangan, kita diharapkan untuk berdiri ya. Untuk perhatian, dalam waktu 5 detik lagu Indonesia Raya akan diputar. Mohon untuk yang berada di tempat untuk berdiri sejenak. Selesai. Dipersilahkan duduk kembali. Ya, terima kasih. Silakan dilanjutkan, Ami. Ya, terima kasih. Jadi standar pelaporan dalam laporan kasus di dunia kedokteran itu sudah sangat-sangat menjaga privasi dari para korban sebetulnya. Jadi kebocoran informasi yang berkaitan dengan informasi data pribadi dari korban kemudian rumah sakit itu sangat-sangat kecil besar. Cukup, Ami. Silakan. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara ahli. Waalaikumsalam. Bu Dr. Susi Lorini, Ibu gabung ke organisasi profesi kedokteran di Indonesia? Iya, nah saya gabung IPI dan juga ada asosiasi, bukan asosiasi, perhimpunan dokter spesialis patologi anatomi.
Kalau di ID mana Bu dokter? Di Semarang, saya kan tinggal di Semarang. Oh Ibu Semarang. Di ID Ya. Semarang pernah ada perdebatan soal tema ini mungkin di internal ID Semarang di Saya kepengurusan. tidak tahu karena saya tidak ada di kepengurusan itu. Saya hanya member. Oh Ibu hanya member, Ya, nggak aktif di kepengurusan ID. ya. Kalau di organisasi profesi kedokteran aktifnya di mana? Di Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomi sebagai pengurus sekarang, kemudian di IAP internasional, ya, karena Kalau yang di patologi anatomi. kalau yang spesialis patologi anatomi itu yang Indonesia ya. Kalau yang internasional kayaknya saya nggak Internasional ada World Economic Health nggak, yang Union. internasional nggak usah, saya nggak kejangkau ininya pengetahuannya. Yang di Indonesia itu spesialis patologi anatomi di bawah koordinasi ID juga apa gimana? Wadah. Iya, di bawah koordinasi itu. Oh. Itu pernah ada perdebatan juga di wadah spesialis patologi anatomi terkait tema ini. Bagaimana? Apakah ada perdebatan juga antara pikiran Ibu dengan spesialis lain di wadah spesialis patologi anatomi? Kenapa? Dalam pengalaman saya beberapa kali dipanggil ya oleh waktu itu masih asosiasi ya, asosiasi patologi anatomi, karena pengaduan dari beberapa dokter yang mengadukan saya kepada asosiasi saya di tingkat pusat yang menuduh saya sebagai ahli patologi. Beberapa kali, tidak Ya, hanya sekali. maksud saya kan Dan begini. ada beberapa Maksud saya begini Bu, ini ya, kan saya sampaikan dulu supaya tahu ya perjalanan panjang saya. Jadi itu tahun 2013 lalu 2018. udah. Ya, Ya, jadi kan soalnya Ibu kan ahli ya, mungkin Ibu jauh di atas rata-rata pengetahuan kami, orang yang di sektor kesehatan. Ibu seorang dokter ya, spesialis. Nah, perdebatannya itu kan harusnya memang yang sederajat pengetahuannya sama Ibu ya, pasti yang Ibu alami. Harusnya lebih banyak ruang perdebatannya itu kan di antara spesialis patologi. Saya membayangkan begitulah. Kira-kira kalau anak SD berdebatnya bukan dengan anak SMA lah. Kalau di tema patologi mungkin ya saya berdebat itu di forum Enggak, internasional. saya lagi bicara gantian nih Bu. Ibu potong-potong nih. Ya sama kita ya. Saya lagi bicara nih. Ibu mau potong karena Ibu Gimana? spesialis apa gimana? Bukan, karena Ya, ini saya lagi bicara. Saya lagi bicara. Ya silakan lanjutkan. Bukan silakan lanjutkan. Ini kewenangan saya untuk menyampaikan. Jadi dalam tema keilmuan Ibu, ini pasti kan saya anak TK. Ibu kan bukan TK lagi atau bukan sekolah lagi, Ibu kan spesialis. Nah, makanya kami menanyakan di wadah spesialis Ibu, spesialis patologi itu sudah ada perdebatan berarti antara spesialis soal pandangan-pandangan ini. Karena kan berdebat itu harus yang sederajat ya. Kalau spesialisasi saya hubungan internasional, saya juga nggak akan berdebat sama Ibu karena Ibu bukan kelas saya. Begitupun kalau soal patologi, saya nggak akan mau berdebat sama Ibu karena Ibu jauh lebih expert dari saya. Pertanyaan saya, di antara para spesialis patologi, apa saja bentuk perdebatannya? Selain pikiran Ibu, pikiran lainnya apa? Saya jawab. Saya sudah selesai. Iya. Ya. Kita harus membedakan perdebatan dengan diskusi ya Pak. Ya. Dan saya sangat menjauhi perdebatan dengan
bersama komisi. Saya tidak pernah berdebat dan tidak tahu bagaimana di belakang saya, apakah terjadi perdebatan atau tidak. Akan tetapi faktanya, beberapa kali saya diajukan ke asosiasi atas tuduhan yang tidak berdasar, dan akhirnya saya menyampaikan bukti-bukti dan fakta-fakta bahwa saya tidak melakukan itu, terutama pada tahun 2018 pada saat itu, dan saya membuat surat kepada organisasi saya bahwa saya tidak melakukan itu. Gini, Bu, Ibu nggak, Ibu stop dulu. Jadi yang saya kejar adalah saya ingin melihat peta perbedaan pikirannya di kalangan spesialis itu apa saja. Kalau di istilahnya Pak Ted ini school of thoughts gitu loh. Jadi saya nggak pengen dengar cerita Ibu, paham lah. Pak Ted paham maksud saya. Saya ingin tahu school of thought among specialists within pathologic economic ini apa aja. Jadi saya nggak mau dengar cerita itu, karena saya melihat kalau di antara spesialis ini ada enggak ini saya biar Ibu tidak bingung dengan pertanyaannya. Jadi saya mau lihat kalau bahasa Ibu mungkin iftiraq bainal madzahib gitu ya. Apa perbedaan-perbedaan di antara mazhabnya spesialis ini apa saja. Saya nggak mau dengar cerita Ibu lagi karena saya sudah tahu Ibu dituduh anti vaksin dan seterusnya. Tapi perbedaan di antara spesialis itu apa saja? Cukup itu aja. Selama ini saya tidak pernah mendengar ada perdebatan, ya. Dan ketika saya dipanggil, itu saya tidak dalam posisi berdebat. Ya, saya mendiskusikan kemajuan ilmu pengetahuan yang mendasari dunia kedokteran. Ya, patologi itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang patomekanisme penyakit, dan ini menjadi jembatan antara kedokteran dasar dan kedokteran klinis, membentuk paradigma dalam dunia kedokteran. Selama ini ada perbedaan dalam paradigma yang ada sekarang dalam pengembangan vaksin. Vaksin itu ada 3 versi, vaksinologi tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Vaksinologi ini didasari terutama oleh gene teori. Gene teori itu apa? Gene teori itu adalah teori yang menjelaskan patomekanisme penyakit dengan menganggap tubuh manusia itu selalu steril, yang dicetuskan oleh salah satu ilmuwan terkemuka di Prancis yang namanya Louis Pasteur. Ya, Louis Pasteur ini adalah seorang ahli kimia, bukan ahli kedokteran. Nah, lalu Louis Pasteur ini dikritisi oleh ilmuwan lain dari Jerman yang namanya Robert Koch. Ya, Robert Koch ini mengeluarkan yang namanya postulat Koch, yang sebetulnya keduanya tidak terlalu bertentangan, tetapi bisa diharmonisasikan. Lalu ada ilmuwan yang lain dalam masa yang sama dalam sejarah kedokteran dunia Eropa, ya, sama-sama dari Perancis, namanya Anthony Beckham, mengeluarkan teori yang berbeda, namanya teori Tiren. Antara Tiren dan Jem ini banyak pertentangan, karena kalau dalam kacamata Tiren itu manusia tidak stabil. Penyakit itu terjadi karena perubahan dari tubuh manusia, sehingga yang namanya bakteri, virus itu menimbulkan penyakit. Nah, lalu saat ini sudah ada kemajuan ke arah vaksinologi tipe 1, vaksinologi tipe 3, di mana vaksinologi tipe 3 ini memandang penyakit itu berdasarkan yang namanya Jem Tiren teori yang dikeluarkan oleh Fones dan kawan-kawan tahun 2018, di mana berdasarkan teori ini akhirnya dibuatlah inovasi vaksin yang lebih aman dengan mempertimbangkan dan manusia itu punya variasi genetik, variasi mikrobiom, sehingga setiap orang itu mempunyai risiko yang berbeda-beda terhadap kemungkinan untuk mengalami efek samping karena vaksin. Nah, karena itu maka sekarang muncul yang namanya personalized vaccination, dan dalam dunia patologi ini sangat bermanfaat dalam pengembangan vaksin
vaksin untuk kanker. Dan sekarang vaksin itu kalau dinyatakan November, ini bukan. Jadi udah ada berapa klaster, Bu? Ada berapa klaster? Klaster apa? Klaster pemikiran soal vaksin ini di kalangan spesialis patologi ada berapa? Yang Ibu tahu di Saya Indonesia? tidak pernah menganalisa, saya tidak pernah tahu karena saya tidak pernah tahu pembicaraan di luar di depan saya. Saya tidak pernah menganalisa bagaimana menjawab pemikiran saya, tapi saya punya komunitas, ya. Saya punya komunitas yang di situ terdiri atas para profesor di seluruh Indonesia, dan ini yang sekarang sudah terjadi paradigma masif, ya, paradigma masif. Yang tadinya semua patomekanisme penyakit itu dijelaskan dengan sistem teori, sekarang patomekanisme penyakit ini harus dijelaskan dengan teori yang baru, yaitu Germ-Tiren duality theory. Manusia itu tidak steril. Oke. Kalau kita saya juga. artinya setiap bakteri, setiap virus yang dijumpai dalam tubuh manusia itu dianggap sebagai penyebab penyakit. Padahal dengan yang teknologi yang namanya MGS, belum tentu itu penyebab penyakit. Ya, kejadian pasca imunisasi ini kan banyak ya, banyak kasus, banyak hal lah gitu. Bisa saja nyeri, demam, kemudian mual-mual, panas dingin, ya sampai yang meninggal ya, itu kan banyak bengkak dan sebagainya gitu. Nah, berdasarkan data yang saya dapatkan, ini di luar negeri, saya cari data di Indonesia, saya belum ketemu, saya nggak tahu, nanti saya termohon harus menjawab ini nih. Ini salah satu contoh nih. Ada informasi misalnya vaksin AstraZeneca picu pembekuan darah dan sebagainya. Uji vaksin COVID-19 Pfizer di Amerika Serikat 2,1 ribu orang meninggal dunia. Kemudian uji vaksin COVID-19 Moderna di Amerika Serikat 2,3 ribu orang meninggal dunia. Ini diumumkan nih ke publik gitu kan. Nah, sejauh mana kemudian ahli melihat informasi-informasi yang tadi saya katakan, ini kan banyak nih kejadian pasca imunisasi ya. Dilakukan penelitian di Indonesia dan kemudian itu hasilnya valid untuk dijadikan laporan. Yang tadi walaupun mungkin laporannya dalam bentuk case report seperti yang disampaikan oleh ahli tadi. Ya, jadi beberapa publikasi dalam jurnal tadi sudah saya katakan publikasi hakim. Ini salah satunya yang saya citasi di sini adalah publikasi oleh para peneliti dari Departemen Pharmaceutical Chemistry, ya, Institut Sabita Medical and Chemical Science di India, di mana dipublikasi di jurnal peer review, ya, walaupun di sini hanya Q3, ya, di yang publishernya adalah Elsevier. Salah satu cara untuk mengetahui apakah satu hasil penelitian itu valid atau tidak adalah ketika dia dipublikasikan di jurnal peer review yang sudah direview oleh banyak reviewer, dan itu bisa publish gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa efek event itu salah satu mekanismenya adalah melalui mekanisme imunologi dan autoimun. Dan ini mereka menyampaikan kenapa data ini penting ya, karena ini adalah untuk monitoring dan juga mencegah terjadinya kematian dari korban-korban ini, dan dibutuhkan transparansi dan akurasi informasi supaya kita bisa melakukan riset yang kontinu dan surveillance analisa ya, untuk mengetahui bagaimana mekanismenya dan bagaimana mengobati dan mencegahnya gitu ya. Jadi dengan melihat bahwa informasi itu dipublikasikan di jurnal peer review menunjukkan bahwa itu adalah informasi yang valid dan akurat. Ya, saya persilakan, mohon barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada ahli. Terima kasih majelis. Terima kasih Dr. Susirorini. Saya mau mulai dari salah satu contoh yang spesifik. Bukan rahasia bahwa beberapa bulan lalu ada perang antara termohon dan saya di media dan media sosial tentang vaksin polio.
di mana saya publikasi banyak data dan bukti bahkan dari WHO bahwa semua kasus polio di Indonesia disebabkan oleh vaksin polio. Pertama, menurut Ali, apakah benar semua kasus polio yang ada di Indonesia berasal dari vaksin polio? Ya, kalau kita mengatakan semua kasus itu disebabkan pasti oleh vaksin polio, itu sebetulnya tidak benar, karena bisa juga itu disebabkan karena vaksin liar, karena virus liar. Maka kalau kita mau menginvestigasi, itu kita harus lihat ya, di negara lain misalnya. Kalau di Indonesia itu saya lihat investigasinya itu masih menggunakan teknologi yang kurang canggih, ya. Yang canggih misalnya di Inggris, ya, menggunakan MDS, menggunakan primer yang juga mengakomodasi adanya kemungkinan virus liar dan virus dan vaksin. Nah, itu bisa dibedakan antara apakah ini dari virus liar ataukah dari vaksin. Nah, akan tapi kita kembali ke paradigma. Kalau paradigma kita masih menggunakan teori, teknologi yang kita lakukan salah, metode kita salah, kesimpulannya akan salah. Tapi kalau paradigma kita menggunakan gem tirai duality teori, teknologinya benar, kesimpulannya akan benar. Karena sekali lagi saya sebutkan bahwa manusia itu tidak hanya terdiri atas selnya sendiri. Manusia itu adalah makhluk biologi yang mengandung ekosistem termasuk virus polio. Poliomavirus itu ada di dalam gastrointestinal microbiome. Ya, artinya ada mekanisme yang perlu kita gali lebih dalam sekarang yang kita belum penuh mengerti, ya. Karena teknologi manusia itu sangat terbatas, akal manusia sangat terbatas. Kita hanya mengandalkan sekarang teknologi yang paling tinggi adalah MDS. Sedangkan patomekanisme ini harus ditelusuri dengan bukan hanya pada manusianya, kita harus menggunakan postulat untuk menelusurinya, karena untuk mengetahui bahwa satu virus menyebarkan penyakit itu tidak cukup hanya menemukan virus itu dalam tubuh orang yang sakit. Kalau gem teori itu cukup, ya, dengan mengidentifikasi satu virus pada tubuh orang yang sehat dan orang yang sakit ternyata pada orang sehat tidak ada, pada orang sakit ada, itu dianggap sebagai virus. Tidak bisa seperti itu. Itu ibarat kita masuk ke hutan, lalu ada satu orang manusia meninggal di hutan, di situ ada singa, lalu kita menuduh singa itu sebagai pembunuh. Padahal di situ banyak jejak, ada jejak ular, ada jejak serigala, ada jejak yang lain. Kita nggak pernah mau tahu bahwa kemungkinan yang lain itu ada, kemungkinan itu pembunuhnya ular atau serigala, singa baru datang. Ya, artinya bahwa teknologi manusia itu semakin berkembang, maka paradigma juga harus diubah. Kalau paradigma diubah, metodologi juga harus diubah. Metodologi itu akan menyimpulkan sesuatu yang benar, gitu. Jadi kalau paradigma yang hanya menggunakan teori, tidak bisa kita menyimpulkan bahwa kesimpulan itu ada. Apalagi di Indonesia teknologinya masih menggunakan PCR. Baik. Apakah menurut Ali kalau ada kasus polio di Indonesia di mana virus polio berasal dari vaksin, apakah itu bisa dianggap sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi? Seharusnya bisa. Bisa. Ya, seharusnya bisa. Baik. Ya. Jadi menurut Ali, kalau termohon diwajibkan untuk membuka semua data, semua informasi, kita akan bisa melihat lebih jelas, terutama oleh para ahli independen, seperti apa kejadian polio akibat vaksin, dan mungkin masyarakat luas
bisa lebih bersuara dan lebih memaksa Kemenkes untuk menggunakan vaksin yang tidak menyebabkan polio. Jadi menurut Ali, apakah keterbukaan data seperti itu bisa berkontribusi untuk vaksin yang lebih aman dan yang tidak menciptakan korban polio di Indonesia? Iya, tentu saja. Jadi di Universitas Erlangga misalnya itu ada inovator ya, ahli vaksin yang membuat vaksin dari pelaksanaan, ya, dan itu juga diinspirasikan dari adanya fakta bahwa vaksin tradisional itu vaksin dengan cara pandang vaksinologi 1 dan 2 itu bisa menimbulkan efek samping, termasuk juga efek samping yang disebabkan oleh penyakit yang sama dengan penyakit itu, gitu ya. Jadi artinya vaksin yang aman itu sebetulnya diperlukan, ya, akan tetapi tentu harus inovasi itu harus menggunakan cara pandang yang benar. Salah satu contohnya itu di Inggris, ya. Di Stockholm University itu ada seorang profesor namanya Dr. Charles. Beliau menggunakan cara pandang Tiering Duality Theory dan risetnya itu tidak cukup 1-2 tahun, ya. Beliau menginvestigasi dulu dari beberapa ranah epidemiologi, 4 domain epidemiologi, berteliti, melakukan pemetaan dulu terhadap mikrogrup, baik orang yang sehat maupun orang yang sakit. Lalu setelah itu didapatkan data, oh ternyata perbedaan mikrobiom itu pada orang yang sehat dengan orang yang sakit itu berkaitan dengan misalnya bakteri apa. Nah, bakteri ini juga diteliti sifatnya terhadap bakteri yang lain. Ya, dilakukan co-culture, terus bagaimana nanti keterkaitannya dengan bakteri yang selama ini dicurigai sebagai penyebab meningitis, yaitu Neisseria meningitidis yang sekarang vaksinnya diwajibkan untuk umroh dan haji. Padahal sebetulnya ada bukti yang menunjukkan bahwa orang yang sakit meningitis karena bakteri ini adalah orang-orang yang kekurangan bakteri yang lain, yang namanya bakteri Neisseria lactans. Akhirnya profesor ini melakukan beberapa inovasi vaksin, salah satunya dengan vaksinologi kita kan dia bikin vaksin dari Neisseria lactans, tetapi dia menggunakan antigen saja dan diberikan secara injeksi. Lalu dia juga mengembangkan dengan paradigma yang lain dengan Tiering Duality Theory. Dia membuat vaksin baru yang berisi probiotik. Jadi bentuknya semprot, gitu, isinya bakteri baik, namanya Neisseria lactans. Dan ini adalah salah satu solusi di dunia sebetulnya. Dengan cara seperti ini, vaksin itu akan lebih tepat sasaran dan tidak akan menimbulkan dampak efek samping yang mematikan. Bayangkan setiap orang umroh dan haji, ya, tidak memandang apakah dia punya faktor risiko untuk terkena efek samping dan berat. Kita kasih sesuatu yang sebetulnya menurut kacamata ilmu yang baru itu tidak benar, karena kesalahan dalam vaksin. Baik. Mungkin ini satu pertanyaan cukup panjang tapi terakhir. Kita sering melihat di media sosial bayi meninggal setelah divaksin. Mungkin tiap bulan ada beberapa kasus. Masuk ke media sosial, tiba-tiba ceritanya hilang, atau keluarga tiba-tiba gak lagi bersuara, menghapus akun media sosial. Kita juga selalu melihat pernyataan dari Dinkes atau Kemenkes tidak ada hubungan dengan vaksin. Ini kebetulan. Saya masih ingat contoh yang paling buruk selama COVID. Mereka mulai menyuntik anak-anak dengan Sinovac. Tiba-tiba banyak anak meninggal, katanya karena DBD, ya, mereka kena trombositopenia yang secara ilmiah terbukti bisa terjadi setelah vaksinasi, tapi selalu dinyatakan DBD oleh Kemenkes. Saya sendiri
mengajukan permohonan keterbukaan informasi kepada Kemenkes untuk meminta bukti DBD. Memang bisa membuktikan dari laboratorium apakah ada virus DBD atau trombositopenia terjadi akibat penyebab yang lain seperti vaksin. Itu juga ditolak oleh Kemenkes. Pertanyaan saya, apakah menurut Ali di Indonesia ada upaya dari termohon, dari Kemenkes untuk menutupi semua kasus KIPI? Apakah itulah upaya terstruktur untuk menutupi semua KIPI? Ya, dan apakah menurut Ali itu harus di stop dan untuk memenuhi informed consent, masyarakat berhak untuk tahu semua data KIPI yang ada. Ya, jadi untuk melihat bagaimana nasib dari para korban DBD Indonesia dibandingkan negara lainnya, Indonesia itu paling tragis. Sekarang kita melihat di Amerika, kita sekarang berkata ke Amerika juga, karena kebijakan kesehatan di dunia rata-rata adalah merujuk pada Amerika. Kenapa bisa begitu? Kalau kita kembali kepada history, pada sejarah, ahli Amerika itu ada namanya Dr. William siapa saya lupa ya, William siapa, tapi beliau ahli patologi, ya, ahli patologi ingat ya, yang mengambil ilmunya kepada Louis Pasteur awalnya. Tapi kemudian dia juga belajar pada Robert Koch. Baik Louis Pasteur dan Robert Koch, dua-duanya mempunyai inovasi vaksin, walaupun mereka berselisih, ya, walaupun mereka. Nah, akhirnya dari ahli patologi ini mendirikan laboratorium, mendirikan universitas, ya. John Hopkins itu adalah salah satu peran penting dari ahli patologi, ingat ya. Dan John Hopkins sekarang juga sudah mengembangkan vaksinologi tipe 3. Ya, vaksinologi tipe 3 yang mengarah pada personalized vaksin, tetapi konsentrasinya pada vaksin kanker. Nah, di sana data itu dicatat oleh CDC dan dilaporkan oleh CDC. Bahkan CDC juga membuat informasi-informasi tentang pencegahan hepatitis di sana dan bekerja sama dengan WHO. Nah sekarang Amerika keluar dari WHO, kemudian Robert F. Kennedy Jr. diangkat menjadi Menteri Kesehatan, lalu beliau bersama dengan ilmuwan, karena beliau tidak sendirian ya, karena beliau itu sebenarnya basicnya adalah lawyer yang mendampingi para korban tadi. Ya, bagaimana seorang lawyer bisa begitu perjuangan ya sampai bisa mencapai menjadi seorang Menteri Kesehatan, ya kan? Menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dia perjuangkan ya itu nilainya adalah kemanusiaan dan beliau tidak terpilih. Nah, masalahnya di Indonesia bagaimana sekarang? Ya, bagaimana keorganisasian di Indonesia? Apakah orang-orang di Indonesia yang duduk di organisasi profesi itu punya konflik of interest terhadap vaksin, bisnis vaksin? Kalau kita melihat bagaimana bisnis vaksin di Indonesia, bisnis vaksin Indonesia itu seperti Indomaret, seperti minimarket, franchise modelnya. Dan apakah ada afiliasi dari para dokter di organisasi itu dan di Kementerian Kesehatan dengan bisnis vaksin? Nah itu yang harus menjadi bahan yang harusnya diinvestigasi sebagaimana Amerika sekarang menginvestigasi. Ya, Amerika sekarang di bawah RFK juga menginvestigasi NIH, menginvestigasi FDA, menginvestigasi CDC, bahkan menyebut Bill Gates sebagai koruptor, menyebut Bill Gates sebagai seorang penipu. Padahal di Indonesia Bill Gates ini menyediakan dana bagi banyak kegiatan di Kemenkes dan juga bahkan presiden juga menyampaikan hubungan yang terhadap Bill Gates. Indonesia sendiri menyumbang dana pada Bill Gates Foundation. Nah, kira-kira bagaimana ini sekarang KIPI di Indonesia nasibnya? Apakah akan terang atau akan gelap?
Jadi menurut Ibu cukup sangat singkat jawabannya, di Indonesia ada upaya terstruktur untuk menutupi semua data dan informasi KIPI dari publik. Benar. Dan menurut Ibu itu sangat melanggar prinsip informed consent? Iya, melanggar Sumpah Hipokrates. Ya, karena Sumpah Hipokrates salah satunya menyebutkan test is do no harm. Baik, terima kasih. Mohon saya persilakan permohon kalau ada yang ingin digali dari ahli. Satu kali aja. Ya. Tes ya. Ahli izin, apakah ahli tahu tentang Undang-Undang Kesehatan Pasal 4 Ayat 1 tentang kerahasiaan pribadi, kesehatan, rahasia informasi kesehatan pribadi pasien yang merupakan hak setiap orang? Sudah? Ya, intinya adalah nanya apakah ahli tahu isi dari pasal 4 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di mana terdapat pasal atau klausul kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadi pasien. Ya, setiap dokter yang berpraktek tentu tahu, ya. Setiap dokter yang mendapatkan pelajaran tentang itu tentu tahu, ya. Dan itulah mengapa tadi saya sampaikan bahwa data itu harus disampaikan dalam bentuk laporan kasus paling tidak. Dengan laporan kasus atau keseris, dan kalau lebih baik lagi studi penelitian kohort, ya, baik itu retro maupun yang prospektif, ya, seharusnya prospektif karena kewajiban kita itu mencatat data itu secara aktif, karena selama ini kita itu dicatat secara pasif. Ini sangat mengerikan, ya, sangat mengerikan. Hukumnya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena saya mengingatkan Al-Maidah yang 37, ya, satu nyawa hilang itu seakan-akan hilangnya seluruh manusia, dan melindungi satu nyawa itu seakan-akan melindungi seluruh umat manusia. Saya mohon bincangkan saja. Izin ahli, saya merangkum dari pernyataan ahli bahwa dalam pendidikan dokter diajarkan tentang kerahasiaan pribadi pasien, artinya yang dirawat oleh seorang dokter. Ya, akan tetapi boleh seorang peneliti meminta data itu izin ahli. buat penelitian. Iya, kami ingin tahu apakah ada batasan untuk informasi kesehatan pribadi pasien. Tadi ahli menjelaskan bahwa ketika data kejadian pasca imunisasi ini ditutup informasi nama dan alamat dan gejala terhadap pasca diberikannya imunisasi, terus ruang tindakan dan gejala pasca lokasi itu dapat diberikan kepada umum. Artinya apakah informasi kesehatan pribadi pasien itu hanya sebatas nama dan alamat? Benar, Anda mengikuti tidak pernyataan saya, kan? Jadi saya menyampaikan laporan kasus, Anda mengerti laporan kasus itu seperti apa? Kita harus samakan persepsi dulu. Kalau Anda mengerti laporan kasus itu seperti apa? Laporan kasus itu tidak Sebentar ahli. Mungkin kalau untuk memberikan dialog ini sama-sama kita menghargai forum. Jangan intonasinya itu seakan-akan nadanya itu nada yang tadi seperti kata Anda mengetahui, sebaiknya mungkin di smoothing lah,
Ibu jangan dialognya Ibu gitu. jangan Jadi merasa so pinter ya. Saya kasih tahu deh Bu. Saya tidak mengapa-apa. Enggak, Ibu itu hadir sebagai ahli sudah pasti di atas kami semua. Ibu jangan menanyakan ke termohon seperti itu. Termohon itu punya hak bertanya ke Ibu. Ibu nggak usah tanya keahliannya beliau. Beliau jangankan termohon, majelis juga di bawah Ibu semua. Ibu jangan tanyakan begitu. Tinggal tanya saja, apa pertanyaan yang dimaksud adalah, nih Ibu gini, apa yang dimaksud dari pertanyaan saudara adalah ini. Cukup begitu, jangan, Anda ngerti ini nggak? Jangan nanya balik. Yang diundang sebagai ahli itu Ibu. Ibu pasti di atas kita semua. Jangan sok pintar begitu, ya. Ya, nasihat halus itu tidak selalu menjatuhkan orang lain, Pak. Ya. Dari tadi saya mencium ada sesuatu yang berusaha menyerang saya. Ya, makanya saya seperti itu. Jadi itu bentuk survival saya. Nah, kita coba dengan mata hati. Ya, saya boleh ditanya tentang siapa saya, termasuk saya boleh ditanya siapa Anda, gitu kan? Nah, kenapa kok tidak mengerti dengan apa yang saya sampaikan dulu tadi, gitu loh? Jadi bertanya itu lagi. Ibu, ini penyelesaian sengketa. Kalau Ibu ditanya oleh termohon, sudah pasti posisinya berbeda dengan Ibu. Sudah pasti termohon itu berbeda dengan Ibu. Ibu kan diundang sebagai pemohon. Gak usah merasa offended gitu. Ya, jadi ahli. Gak usah merasa offended, itu biasa aja. Kalau ada yang berlebihan, yang negur itu majelis. Itu udah biasa kami itu. Ibu nggak usah kegeeran orang-orang nyerang Ibu, nggak usah begitu sikap mentalnya, biasa aja. Kalau Ibu nggak keberatan, Ibu ngomong, majelis izin, saya tidak siap. Kayak pemohon juga ngomong begitu. Biasanya pemohon yang ngomong, mohon izin, ahli kami diundang sebagai ini, tidak pantas pertanyaan seperti itu. Majelis akan stop. Ibu nggak usah feel offended gitu, nggak perlu Bu. Nggak perlu di sini kayak gitu-gitu ya Bu ya. Benar. Kenapa menjawab saya karena saya itu aku pada beliau itu bertanya apa Anda, kenapa kok tidak mendengar saya tadi bisa menjelaskan, ya? Apa basic Anda itu sama dengan saya kan? You don't have to feel offended Bu. Terus Ibu bicara dengan majelis, Anda itu nggak sopan juga loh Bu. Kami majelis loh di sini. Biasa aja, bicara sesuai dengan tata tertib ya Bu. Saya ingatkan. Saya ingatkan Ibu ya, Ibu saudara ahli ya. Ibu bicara terus loh. Baik, Ibu ahli, saya menekankan tidak ada yang berusaha menyerang, tetapi memang fungsi dari majelis adalah kami menggali keterangan sebanyak-banyaknya karena pemahaman kami juga terkait kami mengundang ahli atau meminta dihadirkan ahli karena memang pemahaman kami terhadap kasus ini juga tidak dalam para dokter atau juga para ahli kesehatan. Jadi memang kami berusaha untuk menggali sejauh mana terkait sengketa ini untuk bisa menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Nah, bahwa kemudian mungkin ada pertanyaan yang lebih mendalam ya karena kami membutuhkan banyak sekali masukan ya. Nanti silahkan Ibu cukup menjawab apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh termohon. Kalau ada yang Ibu tidak pahami, nanti Ibu bisa meminta termohon untuk mungkin menjelaskan lebih rinci maksud dari pertanyaannya, begitu. Tapi tidak ada pertanyaan dua arah, artinya Ibu bertanya lagi kepada termohon, tetapi dari pihak termohon yang diberi kesempatan saat ini untuk bertanya kepada Ibu dan Ibu silakan untuk menjawab, begitu Bu ya, mungkin biar lebih teratur ya. Ya, jadi saya yakin dari baik majelis maupun pemohon dan termohon kita tidak ada prasangka sama sekali untuk berusaha menekan Ibu, ya. Karena Ibu kehadirannya di sini sebagai ahli dan kami sangat menghargai posisi dan keahlian Ibu terkait sengketa ini juga, gitu ya. Jadi silahkan dari termohon mungkin bisa menanyakan ulang yang ingin ditanyakan. Satu kali aja dipencet ya. Tes. Ya, oke. Tes, ahli izin, kami ingin mengkonfirmasi
bahwa kan kalau suatu undang-undang masyarakat ini dianggap tahu. Artinya sebelum saya masuk ke dalam pokok permohonan pemohon, artinya kami butuh informasi menurut ahli. Apakah ahli tahu terkait pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan adanya klausul kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadi pasien. Artinya tadi ahli sudah menjelaskan terhadap kerahasiaan informasi kesehatan pribadi sudah dipelajari pada saat pendidikan kedokteran. Artinya kami butuh lebih rinci, lebih luas apa batasan dari informasi kesehatan pribadi pasien, karena tadi ahli menjelaskan dengan informasi nama, alamat ditutup dengan gejala dan obat yang diberikan imunisasi kepada pasien itu dapat diberikan kepada umum. Apakah gejala, jenis obat, lokasi saat pemberian itu bukan masuk kategori informasi kesehatan pribadi yang harus dilindungi dalam Undang-Undang Kesehatan? Ya, baik. Mungkin saya luruskan dulu ya, bahwa tadi saya sampaikan bahwa informasi yang berhak diketahui oleh publik itu dalam bentuk laporan kasus. Artinya kalau laporan kasus itu tidak ada di situ nama, ya, nama yang lengkap, alamat yang lengkap, dan itu sudah dianalisa dalam laporan kasus. Itu bukan data lengkap, itu analisa. Akan tapi laporan kasus, kemudian penelitian itu harus melibatkan ahli-ahli yang independen. Apakah saudara ahli mengetahui adanya Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI, Komnas KIPI, yang menurut tusinya lembaga yang independensi terhadap dalam hal melakukan evaluasi dan pengkajian data ikutan pasca imunisasi? Saya tahu. Akan tapi kembali lagi dari saya sampaikan, bagaimana konflik of interest dari masing-masing anggota yang dianggap sebagai ahli dalam penyelidikan itu, ya. Kemudian bagaimana paradigma yang mereka gunakan itu penting juga, karena kesalahan paradigma akan membuat metode yang salah dan juga membuat penyimpulan yang salah, sehingga akhirnya kesimpulannya itu pun sebetulnya dalam paradigma yang terbaru akhirnya tidak benar, gitu ya. Artinya menurut ahli keberadaan izin ahli tidak terdengar. Artinya keberadaan Komnas KIPI ini diragukan independensinya terhadap melakukan evaluasi kejadian pasca imunisasi. Benar. Ada standar seperti apa yang dapat dikategorikan suatu ahli itu tidak memiliki konflik of interest? Apakah harus ahli dari luar negeri atau dari beberapa lembaga internasional? Ya, saya belum tahu ada standar itu, ya, tapi paling tidak setiap ahli yang terlibat di dalamnya itu adalah orang-orang yang memang tidak ada keterkaitan dengan bisnis vaksin, ya, dan tidak dikendalikan oleh orang-orang yang melakukan bisnis vaksin. Ganti. Izin ahli, tadi kan ahli menjelaskan bahwa yang dapat dipublikasikan kepada umum adalah bentuk seperti
evaluasi data laporan data kasus seperti jurnal seperti itu bukan ahli. Ya, jadi kalau dalam dalam publikasi itu kan ada level of efficiency ya. Ada yang paling rendah itu sebenarnya opini dari ahli. Lalu yang paling tinggi adalah meta analisis namanya. Tapi kan itu untuk kalangan ini ya, hanya orang-orang yang memahami bahasa ilmiah tentunya. Dan sedangkan seperti WHO itu membuat buku-buku informasi tentang miokarditis misalnya itu dengan bahasa awam. Jadi informasi dari jurnal itu perlu diterjemahkan ke dalam bahasa awam sehingga awam itu mengerti ya bahwa ini terutama gejala dan tanda, kemudian bagaimana pertolongan pertama dan juga langkah selanjutnya itu sangat penting karena kalau masyarakat disuruh baca gimana ya nggak mungkin karena tidak semua masyarakat punya pendidikan yang tinggi dan memahami dunia kedokteran ya bahasa-bahasa kedokteran. Anci. Tolong itunya mic-nya mana? Ahli artinya tadi saya sudah mengkonfirmasi bahwa terhadap gejala pasca imunisasi per pasien itu dilindungi kerahasiaannya. Sebentar, yang dimaksud identitas ya. Izin ahli bukan identitas tapi lebih ke obat yang diberikan, lokasi pemberian obat, gejala pemberian pasca imunisasi itu apakah dapat diberikan kepada umum? Tadi kan ahli menjelaskan bahwa yang dapat diberikan kepada umum itu adalah laporan evaluasi. Apakah laporan evaluasi itu termasuk di dalamnya data per pasien, di mana pasien itu diberikan imunisasi, gejala yang timbul, terus akibat dari vaksin tersebut? Mohon maaf, yang saya sampaikan tadi laporan kasus ya. Laporan kasus itu bisa dipublikasikan di jurnal itu. Laporan kasus itu kronologis bahkan termasuk obat apa yang diberikan itu dilaporkan ya. Akan tetapi kalau itu untuk awam, tujuan memberitahu kepada awam itu kan untuk mengedukasi supaya mereka mengenali gejala dan tanda sejak dini sehingga mereka mendapatkan penanganan yang tepat kan gitu. Maka di sini penerjemahan dari laporan kasus kemudian jurnal ilmiah tadi ke dalam bahasa awam itu penting. Jadi dalam buklet, dalam buku-buku untuk orang awam itu kan tidak memuat data-data dari penderita itu. Ya, yang ada adalah inilah kemungkinan efek samping jangka pendek, jangka panjang, gejala apa, pertolongan gimana, kemudian beban servisnya kan begitu. Ya, kemudian kenapa laporan kasus ini penting? Ya, laporan kasus itu harus dilaporkan oleh orang yang memberikan imunisasi. Harusnya orang yang memberikan imunisasi itu lakukan monitoring terhadap siapapun yang dia imunisasi dan dia laporkan dalam bentuk laporan kasus, bukan hanya sekedar memberikan kepada Komnas Kipi berupa ada efek seperti ini tanpa kronologi. Nah, maka inilah bentuk tanggung jawab kita ya, bukan yang di dunia dan akhirat. Bagi para petugas yang memberikan imunisasi harus diberikan panduan bagaimana cara melaporkan yang lengkap ya, apalagi kalau sampai terjadi kematian. Karena kematian di sini untuk mengetahui COD-nya itu bukan cukup hanya dengan otopsi ya, tetapi juga dengan pemeriksaan histopatologi yang lengkap, dan itu hanya bisa dilakukan kalau dilaporkan kepada kepolisian. Artinya data di Indonesia itu sangat-sangat penting untuk dibuka. Itu bukan hanya untuk para peneliti ya, tapi juga untuk masyarakat biar mereka itu bisa mendapatkan pertolongan. Izin ahli,
saya masih belum clear terkait dengan data lengkap. Artinya sebagai dokter tadi diajarkan kerahasiaan informasi kesehatan pribadi pasien, di mana di dalamnya itu harus dirahasiakan oleh dokter maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang tertuang di dalam Undang-Undang Kesehatan, dan itu masuk dalam rekam medis. Artinya batasan yang dapat diberikan kepada umum dan tidak diberikan kepada umum itu seperti apa? Karena jelas ketika kita bicara dengan informasi kesehatan pribadi pasien, itu tertuang di dalam PP 28/2024 yang merupakan turunan Undang-Undang Kesehatan, di mana kerahasiaan informasi kesehatan pribadi pasien itu harus dilindungi oleh dokter maupun pasienkes. Artinya ketika pasien itu minta kepada pasienkes, mereka lah yang berhak, bukan umum minta data kesehatan pribadi setiap masyarakat Indonesia itu dapat diberikan secara umum. Ini bukan ahli hukum. Ya. Saya tidak menyampaikan. Ahli kalau tidak paham bilang aja nggak paham, jangan biar tidak blunder ya. Ya, jadi sepertinya dia yang tidak paham. Jadi laporan kasus itu berbeda dengan katakan saham ya. Ya memang benar bahwa pasien itu, keluarga pasien itu benar ya semuanya. Akan tetapi laporan kasus itu berbeda. Laporan kasus itu ditulis oleh dokter yang menangani, ya. Kemudian disampaikan. Kalau itu laporan kematian itu disampaikan di depan banyak ahli, Bu. Ya, maaf, saya tidak tahu Ibu sebagai apa ya. Dan tapi dalam dunia kedokteran seperti itu. Kalau kita misalnya di Bantal, lebih baik ada kematian. Setiap pagi kalau kita jaga ya, itu ada laporan kematian. Ya, dan itu disampaikan di dalam forum yang di situ ada guru-guru kita semua mendengarkan, kita melakukan analisa ya, walaupun tidak semua itu dipublikasi. Nah, maksudnya di sini adalah publikasi untuk laporan kematian itu ya diperlukan, seperti saya di jurnal ilmiah, ya itu kan publikasi secara umum sebetulnya, akan tapi komunitas secara umum di sini adalah komunitas orang yang paham dunia ilmiah, sedangkan masyarakat kita tidak semuanya mengakses jurnal ilmiah, ya. Maka seperti WHO pun membuat ya buku panduan, buklet tentang hepatitis, memperingatkan masyarakat tentang gejala dan tanda hepatitis dan juga bagaimana penanganannya. Jadi seperti itu bentuknya kepada publik. Nah, akan tapi bila ada apakah masyarakat umum yang dia terafiliasi misalnya dengan organisasi independen, ya, seperti misalnya di Amerika itu ada yang namanya Michael Fulop Foundation yang didirikan oleh seorang ilmuwan ahli epidemiologi yang independen. Beliau buat yayasan dan beliau mengolah data-data TV dipublikasikan dalam jurnal penelitian. Nah, seperti itu boleh seorang peneliti di bawah yayasan itu meminta akses data harusnya, karena dia posisinya adalah sebagai peneliti, ya bukan bagi masyarakat awam yang mungkin akan menyebarluaskan. Ya. Dan itu ada semacam alur ya untuk mencegah supaya peneliti itu tidak membocorkan data itu. Dan di situ ada ethical clearance yang mengharuskan seorang peneliti menghormati ya data-data informasi pribadi dari para peneliti. Gitu maksud saya. Saudara ahli, apakah pernah diperlihatkan jurnal-jurnal ilmiah yang diberikan kepada pemohon terkait pemantauan terhadap vaksin maupun imunisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan? Apakah data tersebut yang dikategorikan lengkap, dan untuk apakah ahli dapat menjelaskan butir-butir isi dari data kejadian pasca imunisasi yang dapat diberikan kepada
ahli maupun peneliti dalam melakukan evaluasi data vaksin? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, saya berkomunikasi ya dengan Yayasan Yakin ini hanya dalam bentuk surat permohonan ya. Untuk penelitian terhadap KIPI itu saya lakukan secara ini justru sejak tahun 2012 ya. Kemudian data yang saya masukkan yang bisa diakses oleh para peneliti itu ya lengkap, karena kan kalau kita mau buat case report, studi kohort prospektif maupun retrospektif, akses kita itu harus kepada data ini medis ya, jadi data rekaman di pasien ya, dan itu dibolehkan dalam dunia penelitian dengan cara mengajukan izin penelitian, kemudian dengan mengajukan ethical clearance-nya gitu. Jadi sebetulnya di dunia ilmiah ya hal itu sudah sangat jelas apa saja ya, karena kalau kita bicara misalnya studi kohort misalnya, tentu kita butuh semua rekam medis, bukan hanya laporan kasus. Berbeda misalnya kalau kita mau buat case series atau laporan kasus, ya cukup satu pasien gitu ya, atau berapa pasien tadi. Nah, kalau untuk kohort tentu dari berapa tahun itu yang untuk itu akan dikoleksi oleh para peneliti. Cukup ya. Baik, silakan, Nulis. Terima kasih, saudara ahli. Keberatan nggak kalau saya panggil saudara ahli? Nggak kan? Tapi kalau saya bilang anda itu kayaknya nggak nyaman ya, saudara. Ada dua hal. Ya oke, close. Terkait yang tadi kan pertanyaan, kira-kira keberatan nggak saudara ahli seandainya memberikan salah satu contoh format yang kira-kira memastikan ini tidak akan tertelusuri nih, data pribadi, data alamat, seandainya itu yang tadi format yang kira-kira menjadi referensi tapi belum tentu digunakan. Ada ya? Udah ada dari pemohon ya. Oke, mungkin dari yang itu dari ahli itu. Itu format umum, misalnya dari United States yang punya database terbesar, KIPI. Kalau seandainya dari dia boleh kan, seandainya kita ingin tahu referensi, ya. Sehingga bisa kita menjadi referensi yang mana kira-kira lebih mengakomodir atau dipadankan. Kira-kira keberatan nggak saudara ahli seandainya diminta supportnya untuk memberikan referensi pemahaman, oh ini loh kira-kira format yang dipastikan tidak akan tertelusuri nama, alamat atau identitas yang tadi bisa dimungkinkan bertentangan dengan undang-undang kesehatan. Satu, kedua, kira-kira setelah dapat KIPI ada rencana mau penelitian nggak terkait yang ini, materi ini? Karena kalau ada penelitian berarti mengarah kepada unsur kepentingan, konflik kepentingan. Ada rencana nggak? Penelitian saya fokus pada inovasi. Nggak, yang saya bertanya yang untuk ini. Apakah setelah nanti misalnya majelis berpendapat ini dimungkinkan untuk diberikan, gitu? Apakah ada rencana untuk memfollow up data tersebut untuk penelitian? Karena kalau penelitian dimungkinkan nanti kami juga bahas mengarah kepada konflik kepentingan karena ahli idealnya independen. Iya, jadi jawabnya singkat aja yang pertanyaan kedua, iya atau tidak gitu aja. Tidak. Nah udah ya clear, udah jangan di ini aja. Berarti tidak akan melakukan penelitian, clear ya? Ya, yang pertama tadi kan. Oh yang pertama gimana? Ya dengan senang hati ya dengan. Oh ya baik. Kalau memang diperlukan silakan. Ya, mungkin referensi
majelis berharap ada support dari yang memang mempunyai ahli yang tadi sudah diomongkan dengan lisan, tentunya akan lebih baik dengan hasil yang kira-kira pemahaman itu bisa menjadi referensi, tapi bukan berarti itu akan diambil. Kedua, berarti tidak akan melakukan penelitian ya, saksi clear ya, ini soalnya direkam bahwa tidak melakukan penelitian nanti. Oke, untuk yang poin ini ya. Oke, terima kasih Santiali. Baik, ahli Dr. Susilo Rini, kami ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir dalam persidangan pada hari ini melalui Zoom. Ya, ahli boleh meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih Ibu Dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah katanya. Ya. Sudah, bos. Izin Ketua, saya mengingatkan pemohon, ini tadi sudah kita dengarkan bersama untuk mengawal konflik kepentingan yang namanya ahli tersebut sudah komit tidak melakukan penelitian hasil dari GP ini. Ya, itu aja. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pemeriksaan ahli dari pihak termohon. Namun saya perlu sampaikan kepada termohon, kami menemukan data dan fakta bahwa ahli yang diajukan oleh termohon mempunyai konflik kepentingan. Pertama, dari riwayat pekerjaannya mulai dari 2008 sampai dengan 2024 yang bersangkutan berada pada Kementerian Kesehatan. Yang pertama. Yang kedua, saya menemukan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 01.07-Menkes-5-2025 yang terbaru tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pelayanan Umum di lingkungan Kementerian Kesehatan. Ini di lampirannya di sini tercantum bahwa untuk Rumah Sakit Paru Dr. M. Gunawan Partowigo Bogor, ketuanya adalah Profesor Dr. Budi Sampurna. Nah, coba ini orang yang sama atau tidak? Orang yang sama ya. Maka tadi majelis sudah berkomunikasi dan kami melihat di sini ada konflik kepentingan. Nah, sehingga majelis menolak ahli yang diajukan oleh termohon. Silakan termohon kalau ingin mengajukan ahli lagi diberikan satu kesempatan, tetapi harus bebas konflik kepentingan. Ya, saya kasih tahu catatannya tadi. Yang pertama adalah karena riwayat pekerjaannya dari 2008 sampai dengan 2024 bahkan terakhir kemarin ini adalah semuanya di Kementerian Kesehatan. Itu kental sekali konflik kepentingannya. Kemudian SK terbaru di 2025 juga dikeluarkan adalah oleh Menteri Kesehatan. Ya, sehingga sekali lagi silakan dari pihak termohon untuk mengajukan ahli yang bebas dari konflik kepentingan. Gitu. Ya, dari termohon ya. Paham ya? Oke. Nah, pada pemeriksaan setempat kemarin dari pihak termohon kan diminta untuk melakukan uji konsekuensi ulang ya, sudah belum? Boleh disampaikan ke majelis? Ada yang ingin disampaikan? Silakan dari termohon sembari menyerahkan hasil uji konsekuensinya. Ya, silakan. Izin majelis, menurut kami akan sangat-sangat sulit untuk mencari ahli yang tidak punya konflik kepentingan. Hampir semua bisa menemukan konflik kepentingan, terutama untuk topik yang sangat sensitif ini. Kami tidak keberatan kalau ahli mereka diperiksa, dan kita akan bisa melihat dari keterangannya apakah ahli bisa mengesampingkan kepentingan tertentu dan bertindak secara netral, dan nanti keterangannya bisa ditolak kalau benar-benar penuh konflik kepentingan. Tapi mungkin kita bisa coba
mendengarkan ahli mereka. Ya, tapi pertimbangan dari majelis adalah bahwa betul, mungkin dokter rata-rata pasti berkaitan dengan Kementerian Kesehatan, tetapi tidak menjadi pengurus. Persoalannya ini menjadi pengurus nih. Ya, Kepala Biro Hukum Organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, staf ahli menteri, kemudian anggota Dewan Pengawas, kemudian Ketua Komite Transparansi Nasional Kemenkes, dan ada SK terbaru. Kalau tadi di sini berakhirnya di 2024, mungkin masih kami pertimbangkan. Tetapi kemudian ada SK terbaru yang majelis temukan di tahun 2025, sehingga itu menjadi pertimbangan. Jadi silahkan cari, kan segitu banyak ahli ya, jadi silahkan cari, walaupun mungkin ada kepentingan tapi kepentingan tidak langsung, bukan kepentingan yang langsung seperti ini. Iya, bentar. Misalnya gini, maksudnya, misalnya dicari ketua satgas di rumah sakit mana, gitu. Misalnya dia spesialis, terus ketua satgas COVID-19 di rumah sakit mana, jadi yang tidak tidak secara struktural terlibat dan ada SK-nya gitu. Izin mengkonfirmasi dan mengklarifikasi, ahli yang akan kami hadirkan hari ini sebenarnya itu terkait dengan mau menjelaskan norma pendirian Undang-Undang Kesehatan. Kenapa di dalam Undang-Undang Kesehatan ini muncul ada kerahasan informasi kesehatan pribadi pasien, dan salah satu ahli yang ikut merancang Undang-Undang Kesehatan ini merupakan ahli yang hadir pada hari ini. Ya, kalau terkait Undang-Undang Kesehatan, data pribadi apa yang harus dilindungi, majelis sudah paham. Yang sebenarnya majelis ingin menggali adalah terkait data KIPI ini. Sejauh mana sih data KIPI ini harus dilindungi? Sejauh mana bisa dibuka kepada publik? Apa saja isi KIPI? Jadi terkait KIPI-nya, bukan terkait kalau Undang-Undang Kesehatan di situ ada data pribadi pasien yang harus dilindungi dan sebagainya, majelis sudah paham. Ya, itu di dalamnya ada di mana informasi kesehatan itu ada anamnesis. Nah, kami akan mengembangkan di anamnesis bahwa data kejadian KIPI yang lokasi, pemberian obat, gejala itu merupakan anamnesis dari seorang dokter yang akhirnya masuk ke dalam kategori informasi kesehatan pribadi pasien. Ya, betul. Tapi kan dari sudut pandang orang Kementerian Kesehatan dengan orang hukum itu bisa beda, ya kan? Ya, maka untuk pemohon juga kami sampaikan, kami membutuhkan ahli yang bisa memberikan, jadi jangan sampai nanti sudah memberikan kalian kemudian kita tolak karena karyanya kita anggap berat sebelah, kan akhirnya tidak berimbang ya. Jadi kami membutuhkan ahli yang bisa memberikan kami penguatan bahwa oh ya itu datanya mungkin harus ditutup, seperti apa harus ditutup, atau kalau dibuka sejauh mana itu bisa dibuka. Maka dia harus paham benar terkait KIPI gitu loh, apa sih isi KIPI itu. Nah, kalau terkait data pribadi atau undang-undang kesehatan, seharusnya dari Kemenkes yang memberikan penguatan, bukan dari ahli, karena itu produk dari Kementerian Kesehatan undang-undang itu, gitu, ya. Jadi nanti silakan disiapkan. Izin, apakah kami bisa menghadirkan dari anggota Komnas KIPI? Karena kan Komnas KIPI ini kan memang berdiri sendiri. Boleh, boleh. Karena itu terkait KIPI kan? Iya. Boleh. Ya, karena kan ini termohonnya Menteri tapi Kesehatan. kalau misalnya yang jangan berbeda harus di Kementerian Kesehatan. Ya. Sebaiknya ketuanya. Izin Bu Ketua, ini kan ada catatan di tanggal 19 Maret 2024, pihak termohon menyampaikan bahwa permohonan informasi data KIPI-nya belum dapat diproses dikarenakan detail informasi yang diminta tidak rinci dan belum jelas. Nah, nanti mungkin ini belajar dari narsum yang bukan narsum, mirip narsum sih, tapi ini ahli yang dari pihak termohon, itu nanti difokuskan saja gitu. Jadi jangan ceramah, jangan kuliah, jangan apa, fokus aja ke register Akpo, informasi detail yang bisa dibuka menurut ahli itu apa. Karena kalau kuliah panjang-panjang soal kesehatan itu tidak membantu tidak banyak membantu fakta persidangan, karena yang kita cari itu detail informasi yang mau dibuka apa. Kita nggak sedang mengundang orang untuk jadi penceramah sektor kesehatan, enggak. Ya nanti fokus aja ke situ, karena fakta persidangan sebelumnya, dan ini akan membantu juga pihak pemohon kan
Karena pihak pemohon informasi ditolak karena tidak detail rincinya. Nanti ahli yang hadir langsung rinci aja ya, Ketua ya, langsung rinci aja sebenarnya yang dibolehin itu apa detailnya gitu. Yang ini kenapa nggak boleh? Jadi fokus aja. Jangan cerita panjang-panjang soal keahlian hebat apa nggak perlu kita ya, tolong ya. Jadi tolong dihargai juga persidangan ini, dihargai juga majelisnya, karena majelis juga ada persidangan lain. Kalau extended terlalu lama juga nggak bagus. Ya, kemudian termohon waktu pemeriksaan setempat itu kan majelis hanya memeriksa kontrak ya. Soalnya saya ingat sampai akhir saya minta itu sampai lupa saya, data KIP-nya nggak disediakan ya. Katanya orangnya kan waktu itu lagi kemana gitu. Ada ya. Oh, yang ada keterangan pasien ada. Baik, jadi demikian ya untuk kedepannya, untuk persidangan selanjutnya kami memberikan kesempatan sekali lagi dari pihak pemohon untuk menghadirkan ahli, ya. Dan pemohon mungkin sudah bisa mulai menyiapkan kesimpulan karena sehabis pemeriksaan ahli kita akan langsung masuk kepada pembacaan putusan. Jadi dari termohon juga nanti sehabis pemeriksaan ahli kami berikan kesempatan untuk membuat kesimpulan para pihak. Maaf. Ya. Kesimpulan sebelum pemeriksaan ahli atau sesudah? Jadi nanti sehabis pemeriksaan ahli kita tidak ada sidang lagi, langsung masuk kepada pembacaan putusan. Dan ya. Kami belum menerima uji konsekuensi. Karena waktu pemeriksaan setempat itu dari pihak termohon majelis minta untuk melakukan uji konsekuensi ulang. Jadi nanti uji konsekuensinya ini untuk majelis, ya. Nanti silakan minta kepada Panitra. Ada pertanyaan tambahan yang saya kira sangat penting. Jadi pada pemeriksaan setempat, majelis menemukan data KIP. Kementerian Kesehatan menguasai, mempunyai data KIP di mana juga ada identitas pasien, betul? Kami melihat datanya, melihat informasinya. Ya, artinya di Kementerian Kesehatan ada data KIP dengan semua riwayat detailnya termasuk identitas pasien. Ya, ada. Karena itu soal argumentasi kerahasiaan data pribadi ya, menurut Undang-Undang Kesehatan. Kerahasiaan data kesehatan itu berlaku antara pasien dan dokter. Ya, jadi rahasia semua informasi data kesehatan itu hanya antara pasien dan dokter. Ya, kalau memang data itu ada di Kementerian Kesehatan, ya artinya kerahasiaan data kesehatan harus dipahami dalam arti yang jauh lebih luas. Ya, jadi bukan hanya antara dokter dan pasien, ada badan publik yang punya akses ke data. Ya, jadi itu sangat mengubah kepahaman dan arti hukum dari rahasia. Ya, jadi pemohon dalam persidangan sebelumnya juga dari pihak pemohon sudah menyatakan informasinya berada dalam penguasaan pemohon, ya kan? Nah, nanti sejauh mana kemudian majelis menganalisis, melakukan uji publik, informasinya terbuka atau tidak, nanti berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam sidang. Ya, demikian ya dari pemohon cukup? Ya, cukup. Termohon ada yang disampaikan lagi? Silakan. Uji konsekuensi? Baik, demikian dari majelis cukup? Cukup ya? Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 041-5-KIP-PSI-2024 dan 042-5-KIP-PSI-2024 antara pemohon Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia terhadap termohon Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada hari ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan ahli dari pihak termohon pada tanggal
dan waktu yang akan ditentukan kemudian. Majelis matur majelis mohon berdiri. Terima kasih majelis.